Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Khairumawati, kelas 5C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal saya mengenai pengaruh disiplin terhadap pembentukan karakter siswa kelas 5 di SDN 3 Telaga. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yakni latar belakang masalah. Pendidikan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari karena yang dipelajari di dalam dunia pendidikan sesuai dengan kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Setiap peserta didik menempuh pendidikan sebagai bekal kehidupan baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Seiring dengan zaman yang semakin modern, pendidikan hendaknya dipersiapkan untuk memberikan bekal ilmu, pengetahuan tentang moral, kreatif, dan cerdas terhadap peserta didik, guna mempersiapkan diri menghadapi tuntutan zaman. Pendidikan di berbagai sekolah banyak menekankan pada nilai ulangan maupun ujian. Banyak guru yang berpandangan bahwa peserta didik dikatakan baik kompetisinya apabila nilai ulangan maupun ujiannya baik. Seperti yang sering kita lihat di media massa maupun media elektronik, yaitu mengenai sikap dan moral para pelajar yang menunjukkan perilaku negatif. Hal tersebut dikarenakan isi atau materi pendidikan tidak sepenuhnya terinternalisasi kepada peserta didik. Nah, isi pendidikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan berbeda dengan isi pelajaran. Isi pendidikan berupa nilai, pengetahuan, dan pengajaran, sedangkan isi pengajaran adalah pengetahuan dan keterampilan. Hal ini berkaitan dengan mendidik, yakni transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik, dan jika mengajar berarti transfer pengetahuan dan keterampilan. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berupa pengalaman dan penghayatan manusia mengenai hal-hal yang berharga bagi hidup manusia. Nilai tersebut akan membentuk sikap dan kepribadian peserta. Nilai-nilai di atas terinternalisasi melalui pembelajaran di sekolah. Disinilah peran peraturan sekolah, guru, dan semua masyarakat sekolah dalam memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan pribadi siswa. Kegiatan menciptakan dan menegakkan peraturan ini merupakan proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai peserta didik di sekolah. Mengetahui dan memahami peraturan yang menyatakan apa yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan sangat penting bagi peserta didik, guna untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengetahui pelanggaran atas apa yang harus diaturkan. Nah, dengan adanya pemahaman tersebut, peserta didik akan timbul kesadaran dan menunjukkan kepatuhannya terhadap peraturan, ketaatan, dan kepatuhan peserta didik terhadap peraturan ini yang disebut dengan disiplin. Perlu adanya sebuah inovasi agar pelanggaran yang dibuat oleh peserta didik dapat ditanggulangi dengan baik. Salah satunya melalui penerapan pengembangan pendidikan karakter kepada peserta didik. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa ini menggambarkan pengaruh perilaku guru terhadap perilaku peserta didiknya. Pada pendidikan tingkat sekolah dasar, perilaku guru merupakan model bagi peserta didiknya dalam berperilaku di luar maupun di dalam kelas. Perilaku guru di masyarakat dijadikan ukuran keterlaksanaan budaya bagi anggota masyarakatnya. Peran guru sebagai pendidik bagi anggota masyarakatnya merupakan peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Disiplin merupakan salah satu nilai karakter yang perlu dibentuk dan dikembangkan di setiap pribadi manusia agar dapat memunculkan nilai-nilai karakter yang baik lainnya. Pentingnya pembentukan karakter disiplin didasarkan pada beberapa perilaku menyimpang yang telah terjadi saat ini yang bertentangan dengan nilai-nilai kedisiplinan. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Kata disiplin memiliki makna diantaranya menghukum
melatih, dan mengembangkan kontrol diri anak. Disiplin akan membantu anak untuk mengembangkan kontrol dirinya dan membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya. Disiplin tidak identik dengan kekerasan. Karena disiplin yang benar dan proporsional adalah jika disiplin itu diterapkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Apabila disiplin diterapkan dengan emosi, amarah, dan kekerasan, maka yang muncul bukan disiplin yang baik, namun disiplin yang terpaksa. Di depan orang tua, anak mungkin tampak mematuhi peraturan, namun di belakangnya anak malah membangkang. Ini jelas sikap yang kontraproduktif. Disiplin dapat membentuk kejiwaan anak untuk memahami peraturan sehingga dia pun membentuk kejiwaan. Nah, saat yang tepat untuk melaksanakan peraturan dan kapan pula mengesampingkannya, sedangkan peraturan itu sendiri ada dalam keseharian hidup anak. Kondisi kejiwaan anak butuh diatur sehingga seseorang anak akan merasa tentram jika hidupnya teratur. Seperti yang diketahui, ada beberapa pelanggaran terhadap peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa dan sanksi yang telah diberikan oleh guru. Pelanggaran ini diantaranya siswa sering terlambat, siswa tidak memasukkan baju seragam. Agar pelanggaran ini tidak dilakukan terus-menerus oleh siswa, guru memberikan sanksi seperti teguran. Nah, teguran ini disampaikan secara lisan, memperingatkan siswa supaya tidak mengulangi lagi pelanggarannya, dan juga siswa jarang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun sanksi yang diberikan oleh guru adalah seperti guru menambah tugas siswa yang belum dikumpulkan tersebut. Tata tertib menjadi acuan utama dalam mendisiplinkan siswa di sekolah dasar. Tata tertib ini di dalamnya tercantum berbagai peraturan siswa dan sanksi yang diberlakukan pada siswa yang melanggar peraturan sekolah. Masalah kurang disiplin di atas dapat disebabkan oleh upaya sekolah dalam menegakkan kebijakan kurang maksimal seperti pemberian sanksi yang tidak teratur. Guru terkadang memberikan sanksi, terkadang tidak terhadap tindakan siswa yang melanggar peraturan, dan sanksi yang diberikan sekolah belum membuat siswa termotivasi untuk melakukan disiplin di sekolah. Kurang mengupayakan cara untuk menanamkan disiplin yang dapat memotivasi siswa melakukan disiplin dalam kesehariannya. Permasalahan dalam menanamkan nilai disiplin yang belum dapat terlaksana dengan baik membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu sejauh mana upaya sekolah dalam menanamkan nilai disiplin pada siswa di sekolah dasar. Peneliti juga ingin mengkaji lebih dalam adanya penanaman nilai disiplin di sekolah dasar yang belum maksimal. Akibat dari penanaman nilai disiplin yang belum terlaksana dengan baik tersebut, sering memunculkan perilaku pelanggaran seperti yang sudah disebutkan. Misalnya, kurangnya motivasi bagi siswa untuk melakukan tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, seperti ketika istirahat, siswa tidak memasukkan baju seragam yang bahkan sampai masuk ke dalam kelas. Waktu itu tidak ada guru yang menghimbau dan upaya tindakan dari pihak lain untuk memberi pengawasan. Tindakan kurang disiplin juga nampak ketika guru menyuruh siswa mengumpulkan tugas. Namun, kebanyakan siswa di kelas itu tidak mengumpulkannya. Nah, oleh karena itu, saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Disiplin Terhadap Pembentukan Karakter Siswa kelas 5 di SDN 3 Telaga. Nah, yang kedua yakni identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat saya ambil adalah tata tertib sekolah yang belum terlaksana dengan baik, kurang tegasnya konsekuensi bagi pelanggar tata tertib. Yang ketiga, minimnya interaksi guru dan siswa. Dan yang keempat yakni motivasi berdisiplin relatif rendah. Yang ketiga yakni rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka saya dapat merumuskan masalah penelitian ini, yaitu apakah ada pengaruh disiplin terhadap pembentukan karakter siswa kelas 5 di SDN 3 Telaga. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh disiplin terhadap pembentukan karakter siswa kelas 5 di SDN 3 Telaga.
Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan diadakannya penelitian ini, maka adapun manfaat penelitian yang dapat dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoretis dan praktis. Adapun manfaat teoretis dan praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Manfaat teoretis antara lain hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai informasi atau dasar dalam memperbaiki kualitas dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dasar, khususnya kelas 5. Manfaat secara praktis yang pertama ada peneliti, memberikan pengetahuan yang luas tentang penelitian serta memberikan motivasi untuk meningkatkan mutu di bidang pendidikan. Nah, manfaat secara praktis selanjutnya yakni bagi guru SD. Dapat meningkatkan wawasan guru SD dalam meningkatkan kedisiplinan siswa sebagai masukan yang berguna untuk peningkatan disiplin siswa sebagai alternatif bagi guru dalam pengambilan konsekuensi guru untuk siswa yang kurang disiplin. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa melalui beberapa kegiatan pembiasaan disiplin pada siswa yang baik. Nah, yang terakhir, manfaat secara praktis bagi pembaca. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tanggap terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, di mana di sini merupakan kajian teori. Teori yang pertama yakni mengenai disiplin. Disiplin mengarahkan tingkah laku seseorang ke arah yang positif. Disiplin dapat menumbuhkan rasa patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, dengan adanya disiplin akan membantu jalannya pendidikan, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, dan jika tidak disiplin, maka akan menghambat proses pendidikan. Menurut Sudarwan Danim, disiplin dapat membentuk perilaku atau tingkah laku ke arah yang positif serta dapat membentuk siswa yang relatif menjadi baik. Menurut Sudarwan, disiplin diri adalah kontrol diri dan konsistensi diri. Disiplin diri itu tidak mudah bagi orang yang belum berhasil membiasakan diri. Penjelasan tersebut mengandung pengertian bahwa mengatur diri merupakan usaha sistematik seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Ribeiro, disiplin diartikan sebagai penataan perilaku sesuai dengan ajaran yang dianut. Sedangkan menurut Hoffman, disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang disetujui dan diterima oleh kelompok. Menurut Linda dan Richard A., disiplin diri banyak maknanya. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu sendiri. Dan disinilah nilai pasangan tahu sendiri batas mulai berperannya. Tidaklah serta-merta bahwa jika pujian membangun perilaku positif, maka beberapa bentuk hukuman akan menghentikan perilaku negatif, terutama jika hukumannya berupa pembicaraan yang menyenangkan, jenis perhatian yang berpusat pada anak di mana orang tua berada di dekatnya dan peduli kepadanya. Sebaliknya, hukuman yang sebenarnya dalam pengertian tidak adanya penghargaan sama sekali dapat sangat efektif. Selain itu, hukuman seharusnya digunakan hanya untuk kesalahan yang serius. Misalnya, memukul, mengungkapkan kata-kata yang kasar kepada anak, atau dengan sengaja merusak benda-bendanya. Pembentukan disiplin diri sangat individual sifatnya, karena munculnya inspirasi dan dilakukan oleh diri sendiri. Meski tidak menutup bahwa hal ini berawal dari pengkondisian yang lama atau tradisi hidup lingkungan komunitas, disiplin diri bisa terbentuk dari pergaulan. Dengan disiplin berarti kita tertib terhadap peraturan. Tertib merupakan unsur yang paling dominan dalam disiplin, karena suatu disiplin menghendaki adanya kesamaan dalam langkah-langkah atau sikap hidup yang diikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam suatu lingkungan. Disiplin diri banyak maknanya. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri pada saat sendiri, sanggup mengendalikan emosi sendiri,
sanggup mengendalikan nafsu sendiri. Dengan demikian, siswa yang disiplin akan lebih mampu mengarahkan dan mengendalikan perilakunya. Hal ini dikarenakan disiplin mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama siswa dalam belajar dan dalam berpakaian. Disiplin akan memudahkan siswa dalam belajar secara terarah dan teratur, serta baik mengarahkan siswa dalam berpakaian yang lebih baik dan lebih teratur. Disiplin sebagai kebutuhan perkembangan dan sekaligus upaya pengembangan anak untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang ditetapkan oleh masyarakat yang mempunyai 5 unsur penting. Kelima unsur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, aturan sebagai pedoman tingkah laku. Kedua, kebiasaan. Ketiga, hukum untuk pelanggaran. Keempat, penghargaan. Dan yang kelima, konsistensi. Penghargaan itu sendiri untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan konsistensi dia dalam menjalankan aturan baik dalam memberikan hukuman maupun penghargaan. Kelima unsur ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu dari hal tersebut di atas hilang, maka akan menyebabkan sikap yang tidak menguntungkan dalam perkembangan diri anak dan dapat menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar dan harapan sosial. Sebagai contoh, bila adanya anak-anak yang mendapat sanksi yang tidak adil atau usaha mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial tidak dihargai, hal itu akan melemahkan motivasi mereka untuk berusaha memenuhi harapan-harapan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke materi unsur pokok disiplin. Nah, unsur pokok disiplin yang pertama yakni peraturan. Peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk menata tingkah laku seseorang dalam suatu kelompok, organisasi, institusi, atau komunitas. Aturan tingkah laku tersebut mungkin ditetapkan orang tua, guru, dan teman bermain. Tujuannya adalah agar membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi. Misalnya, jika dia sementara belajar di rumah, tidak boleh saling mengganggu, sengaja berteriak atau menyimpan peralatan belajar dari kakak atau adik, dan tidak boleh mengambil barang milik saudara. Tidak boleh melontarkan kata-kata kasar kepada adik, kakak, orang tua, paman, atau kakek. Tidak boleh lalai melaksanakan bagian tugas dalam rumah, seperti membersihkan kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dan tempat belajar masing-masing. Demikian pula di sekolah mempunyai aturan-aturan dan tata tertib. Misalnya, peraturan mengenai penggunaan seragam sekolah, penggunaan buku, pembayaran uang sekolah, penggunaan peralatan sekolah, juga beberapa pengaturan mengenai apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan anak sewaktu berada di dalam kelas maupun sekolah. Nah, peraturan ini juga dibuat untuk kegiatan-kegiatan anak dalam situasi dan kondisi tertentu, misalnya dalam bermain. Sumber aturan yang utama dari anak-anak adalah orang tua. Di samping aturan-aturan yang bersifat positif dan formal, ada pula kebiasaan atau habit sosial yang tidak tertulis. Kebiasaan-kebiasaan itu ada yang bersifat tradisional, tetapi juga ada yang bersifat modern. Yang bersifat tradisional bisa berupa kebiasaan menghormati dan memberi salam kepada orang tua. Memberi salam kepada orang tua, baik di dalam rumah, dalam perjalanan, di sekolah, maupun di tempat-tempat kegiatan sosial lainnya, atau kebiasaan untuk tidak mengatakan kata-kata kasar kepada teman, orang tua, guru, atau orang lain yang dihormati. Ada pula kebiasaan modern yang diajarkan melalui sekolah
ataupun telah menjadi kebudayaan masyarakat seperti kebiasaan bangun pagi, kemudian sikat gigi, mandi, berganti pakaian, dan sarapan. Kebiasaan mendengar dan mengikuti berita di TV, kebiasaan membaca buku, kebiasaan liburan akhir tahun, dan mencari tempat-tempat rekreasi. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang saya sudah sebutkan tadi perlu diperhatikan sebagai unsur penting dalam proses pembentukan disiplin kepada anak-anak peserta didik. Nah, unsur pokok disiplin yang ketiga yakni hukuman. Dalam bahasa Inggrisnya, hukuman merupakan punishment yang berasal dari kata kerja Latin punir, berarti suatu bentuk kerugian atau kesakitan yang dijatuhkan pada seseorang yang berbuat kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Ada 4 jenis hukuman, yaitu yang pertama hukuman fisik seperti menampar dan memukul pantat, yang kedua hukuman dengan kata-kata seperti mempermalukan, meremehkan, dan menggunakan kata-kata yang kasar, yang ketiga melarang seperti tidak boleh menonton TV jika belum mengerjakan tugas, yang keempat hukuman dengan penalti seperti mengurangi uang saku anak. Nah, apabila anak merupakan metode disiplin yang tidak efektif karena menyakitkan fisik dan perasaan pada anak, sedangkan kedua metode disiplin berikutnya seperti melarang dan penalti dapat digunakan sebagai metode disiplin yang efektif atau sebagai hukuman. Teknik hukuman terbagi atas dua. Yang pertama, restitusi. Restitusi adalah teknik hukuman dengan melaksanakan perbuatan yang tidak menyenangkan atau memberikan ganti rugi setelah anak melaksanakan suatu perbuatan yang salah. Misalnya menyuruh anak melakukan kerja tambahan di rumah karena ia memecahkan kaca jendela ketika sedang bermain. Atau dengan cara meminta anak mengganti karet menghapus milik teman yang sudah dirusaknya. Nah, tujuan dari bentuk disiplin ini adalah untuk mengarahkan perhatian anak kepada keadaan buruk akibat kesalahannya. Nah, teknik yang kedua yakni deprivasi. Deprivasi adalah cara menghukum anak dengan mencabut atau membatalkan hak anak dalam kegiatan yang menyenangkan atau mengasingkannya pada tempat-tempat tertentu. Apabila anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, misalnya anak memukul adiknya, maka anak tersebut akan dapat dihukum dengan tidak boleh menonton acara TV. Ada 3 fungsi hukuman yang berperan penting dalam perkembangan moral anak. Yang pertama, hukuman dapat menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan masyarakat. Yang kedua, hukuman untuk mendidik. Yang ketiga, hukuman dapat memberi motivasi, yakni untuk menghindari atau mencegah perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, penguatan positif merupakan teknik terbaik untuk mendorong tingkah laku yang diinginkan. Penghargaan dapat mendorong orang lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang menghindari hukuman. Unsur pokok disiplin selanjutnya yakni penghargaan. Penghargaan adalah unsur disiplin yang sangat penting dalam pengembangan diri dan tingkah laku anak. Penghargaan yang diberikan kepada anak tidak harus berbentuk materi, tetapi dapat juga berupa kata-kata pujian atau senyuman pada anak. Penghargaan itu sendiri berbeda dengan imbalan, di mana penghargaan merupakan sesuatu hal yang positif yang diraih anak, sedangkan imbalan merupakan suatu janji untuk memberikan sesuatu apabila anak menampilkan suatu perbuatan yang diinginkan. Penghargaan diberikan setelah suatu tindakan baik dilakukan, sedangkan imbalan adalah janji yang diberikan sebelum sesuatu tindakan baik dilakukan. Pemberian penghargaan mempunyai fungsi dan peranan penting dalam mengembangkan perilaku anak yang sesuai dengan cara yang disetujui masyarakat. Yang pertama, penghargaan mempunyai nilai mendidik. Yang kedua, mengulangi atau mempertahankan perilaku yang disetujui secara sosial. Dan yang ketiga, penghargaan berfungsi memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial.
Unsur pokok disiplin yang terakhir yakni konsisten. Konsisten menunjukkan kesamaan dalam isi dan penerapan sebuah aturan. Disiplin yang efektif harus memenuhi unsur konsistensi. Konsistensi harus menjadi ciri semua disiplin. Harus ada konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku. Konsistensi dalam cara peraturan itu diterapkan, konsistensi dalam pemberian hukuman atau penghargaan. Konsistensi dalam disiplin mempunyai 3 peran penting. Yang pertama, ia mempunyai nilai mendidik yang besar. Kedua, unsur konsisten dalam disiplin mempunyai nilai motivasi pada anak. Yang ketiga, konsistensi dalam menjalankan aturan, memberikan hukuman, dan lainnya. Karakter merujuk pada sikap, tingkah laku, motivasi, dan keterampilan. Karakter juga termasuk pada sikap yang ingin untuk melakukan sesuatu yang terbaik, memiliki perhatian terhadap kesejahteraan, bertingkah laku jujur, bertanggung jawab, serta memiliki moral yang baik. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai karakter sebagai dirinya menerapkan nilai dalam kehidupan. Nah, pembentukan karakter anak merupakan tugas bersama dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga pihak tersebut secara bersama-sama atau simultan melaksanakan tugas membentuk karakter anak. Guru merupakan pihak dari pemerintah yang bertugas membentuk karakter anak, terutama selama proses pendidikan di sekolah. Kemudian, orang tua sekaligus sebagai anggota masyarakat memiliki waktu yang lebih banyak dalam membina karakter anaknya. Keberhasilan pembentukan karakter anak apabila murid dan guru berasal dari budaya lokal yang sama. Guru yang mengenal lebih dalam budaya lokal anak akan lebih lancar dan lebih berhasil dalam pembentukan karakter anak dibanding dengan guru yang kurang mengenal atau kurang memahami budaya lokal anak. Peran guru sebagai pendidik atau nurtuner merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan atau supporter, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan atau supervisor, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu, tingkah laku pendidik baik guru, orang tua, atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karakter disiplin ini sangat penting dimiliki oleh siswa, terlebih ketika siswa terjun ke dunia kerja. Dari sisi yang lain, bahwa siswa yang memiliki karakter disiplin lebih cenderung memiliki hasil belajar yang baik. Tata tertib sekolah dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan melihat berbagai macam pertimbangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Tata tertib sekolah memuat hal-hal yang diwajibkan maupun hal-hal yang dilarang untuk siswa selama mereka berada di lingkungan sekolah. Dan apabila terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa maupun warga sekolah lainnya, maka pihak sekolah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberadaan tata tertib sekolah sebagai upaya terjaminnya kehidupan di sekolah yang tertib dan tenang sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan kondusif. Terlaksananya tata tertib sekolah yang tepat, jelas, konsekuen, dan diawasi dengan sungguh-sungguh dapat menciptakan suasana belajar di sekolah yang tertib, damai, dan tentram. Tata tertib sekolah yang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh para siswa dapat menjadi suatu pembelajaran bagi mereka untuk dapat menghormati aturan-aturan umum lainnya, seperti mereka dapat belajar mengembangkan sikap dan mengendalikan diri.
Tata tertib sekolah dapat menjadi suatu pedoman bagi perilaku para siswa dan dapat memotivasi siswa untuk dapat berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan sosial. Tata tertib sekolah juga menjadi salah satu unsur kedisiplinan perilaku siswa. Dengan begitu, para siswa diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lingkungan sekolah. Tata tertib di sekolah ini ada yang berlaku untuk siswa dan guru. Tata tertib untuk siswa mengatur dan menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan siswa selama berada di sekolah. Siswa yang melanggar tata tertib tersebut diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.